Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi, siang, dan malam. Di sini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Marsha Febriana dan rekan-rekan saya yaitu Doivan Desara Putra dan Selvia Agustina. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah aljabar vektor yang diampu oleh Ibu Arini Alhaq MPD. Di video ini kami akan membahas tentang panjang dan jarak di dalam ruang perkalian dalam. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang panjang di dalam ruang perkalian dalam. Definisi panjang di dalam ruang perkalian dalam yaitu jika V adalah sebuah ruang perkalian dalam, maka norma atau panjang dari sebuah vektor V dinyatakan oleh panjang V dan didefinisikan oleh panjang V sama dengan hasil kali dalam V dan V pangkat 1/2, di mana telah kita ketahui bahwa setiap bilangan yang berpangkat 1/2 nilainya yaitu berbentuk akar. Nah, untuk lebih memahaminya secara geometri di sini terdapat vektor V yang berisikan V1 dan V2. Panjang dari vektor V ini adalah garis yang menghubungkan V1 dan V2. Jadi dapat dilihat bahwa panjang V adalah garis biru ini ya teman-teman. Nah, langsung saja untuk lebih memahami tentang panjang di dalam ruang perkalian dalam, kita bisa lihat contoh soal ini ya. Misalkan R2 atau ruang 2 mempunyai ruang perkalian dalam U dan V sama dengan 3U1 V1 ditambah 2U2 V2. Jika vektor U sama dengan 1,0, maka carilah panjang dari vektor U. Maka penyelesaiannya telah kita ketahui bahwa vektor U sama dengan 1,0, maka U1-nya sama dengan 1 dan U2-nya sama dengan 0. Sehingga panjang U sama dengan hasil kali dalam U dan U pangkat 1/2 sama dengan 3U1 U1 ditambah 2U2 U2 pangkat 1/2, di mana telah kita ketahui bahwa ruang perkalian dalam dari U dan U adalah 3U1 U1 ditambah 2U2 U2. Nah, dalam bentuk pangkat 1/2 adalah bentuk akar, maka langsung saja kita substitusikan nilai U1 dan U2-nya. Maka sama dengan akar dari 3 dikali 1 dikali 1 ditambah 2 dikali 0 dikali 0, sehingga panjangnya sama dengan akar 3. Jadi dapat disimpulkan panjang dari vektor U yang memiliki ruang perkalian dalam U dan V sama dengan 3U1 V1 ditambah 2U2 V2 adalah akar 3. Oke, selanjutnya kita akan membahas jarak di dalam ruang perkalian dalam. Nah, definisinya adalah jarak di antara dua titik atau vektor U dan V dinyatakan oleh DUV dan didefinisikan oleh DUV sama dengan norma U dikurang V. Secara geometri dapat kita lihat di sini ada suatu titik U di mana U1 dan U2, kemudian ada titik V yaitu V1 dan V2. Kemudian dihubungkan dengan suatu garis. Nah, garis tersebut dinamakan dengan DUV atau jarak dari titik U ke titik V. Untuk lebih lanjut lagi mengenai jarak, maka kita akan membahas contoh soal berikut ini. Contohnya adalah misalkan di dalam ruang 2 mempunyai ruang perkalian dalam U dan V yaitu 3U1 V1 ditambah 2U2 V2. Jika U memiliki titik 1,0 dan V memiliki titik 0,1, maka carilah jarak dari U ke V. Oke, baik. Penyelesaiannya adalah DUV atau jarak UV itu sama dengan norma U dikurang V. Nah, langkah pertamanya adalah kita mencari U1 dikurang V1, yaitu 1 dikurang 0 sama dengan 1. Kemudian U2 dikurang V2 yaitu 0 dikurang 1 sama dengan min 1. Nah, U1, V1, U2, V2 itu kita masukkan ke dalam rumus hasil ruang kali dalam yang telah diketahui oleh soal yaitu 3U1 V1 ditambah 2U2 V2. Sehingga DUV sama dengan 3U1 V1 ditambah 2U2 V2 pangkat 1/2.
yaitu sama dengan 3 dikali 1 dikali 1 ditambah 2 dikali min 1 dikali min 1 pangkat 1 per 2, yaitu sama dengan akar 5. Nah, jadi jarak antara U ke V dengan hasil ruang kali dalam 3U1V1 ditambah 2U2 V2 jika U sama dengan 1,0 dan V 0,1 adalah akar 5. Baik, saya akan menjelaskan teorema 16. Nah, bisa kalian lihat di tabel di sini ada dua sifat. Yang pertama sifat-sifat dari dasar panjang, yang kedua sifat-sifat dari jarak. Nah, jika V adalah sebuah ruang perkalian dalam, maka norma U sama dengan ruang hasil perkalian dalam U dan U pangkat setengah, dan jarak U dot V sama dengan norma U dikurang V, memenuhi semua sifat tabel di atas. Nah, jadi yang tadi saya bacakan itu bakal memenuhi sifat tabel di atas, yang norma U sama lebih dari sama dengan 0 itu bakal sama dan seterusnya. Nah, baik, sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.